Ya, shalom, selamat pagi semua. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Hari ini mari kita lihat Matius pasal yang ke-21. Matius pasal 21 perumpamaan tentang dua orang anak. Ayat yang ke-28 sampai ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. 32 maafkan saya. 32 sampai selesai. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ada seorang mempunyai dua orang anak laki-laki, dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi dia tidak pergi. Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, ini adalah salah satu pembahasan perumpamaan yang ada terjadi sedikit perbedaan dalam penafsiran literasi dari LAI bahasa Indonesia dengan tafsiran-tafsiran atau penerjemahan Alkitab lainnya. Tetapi saya stick aja ikut dengan penafsiran yang penerjemahan yang digunakan oleh LAI. Jadi satu kali ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang kemudian berdebat dengan Tuhan Yesus. Sebab sekali lagi Tuhan Yesus terkesan lebih mendekati banyak orang berdosa. Sehingga mereka melakukan kritik terhadap apa yang Yesus kerjakan dan lakukan. Dan setiap kali sama seperti anak terhilang, ketika dia dikritik, dia memberi perumpamaan kepada mereka tentang dua orang anak yang dimiliki oleh seorang ayah. Benar-benar mengingatkan kita kepada Lukas 15. Nah, mungkin terjadi perbedaan penterjemahan mungkin karena beberapa orang yang menerjemahkan membuat Lukas 15 dan kisah Matius 21 ayat 28 sampai 32 ini sama. Sama urutannya. Yang baik dalam posisi ini adalah anak yang kedua. Saya kebetulan anak kedua, haleluya, puji Tuhan. Oke. Tetapi begini, pertanyaan saya waktu saya baca ini adalah, ini menjelaskan kepada saya dan mempertanyakan kepada saya, apa sih sesungguhnya yang disebut keberhasilan? Ya, saya mulai bertanya apa yang disebut keberhasilan. Dan saya mencoba mendefinisikan keberhasilan dan melihat prinsip keberhasilan dari sisi saya. Saya belajar dalam kehidupan. Orang yang berhasil nomor satu buat saya adalah orang yang mau belajar. Orang yang berhasil nomor satu adalah orang yang mau belajar. Saya itu nggak suka membaca, saya itu tidak suka membaca, tapi saya suka belajar. Tetapi rasa suka saya untuk belajar itu lebih tinggi daripada rasa tidak suka saya untuk membaca, akhirnya saya terpaksa membaca. Sebab saya ini suka belajar, suka sesuatu yang baru, suka sebuah pemahaman yang baru. Setiap orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar. Hari ini ada satu istilah cukup modern namanya resilient. Saya nggak tahu Anda dengar atau enggak. Resilient adalah satu kemampuan seseorang yang selalu terus mau mengisi hidupnya dengan sesuatu yang baru. Orang yang disebut punya growth mindset atau pemikir pola pikir yang mau bertumbuh berkembang. Tapi ada orang-orang yang disebut sebagai fixed mindset. Orang-orang yang cara berpikirnya udah mentok. Orang yang growth mindset itu kalau gelasnya segini, dia selalu punya pikiran setengah. Dia selalu memberi ruang untuk bertumbuh. Jadi dia tidak pernah mau berhenti belajar dan terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Sementara orang yang fixed mindset, kalau sudah merasa tahu ya sudah di situ ya di situ. Jadi dia tidak akan pernah menambah apa-apa yang baru.
Kalau dia sudah merasa tahu itu, ya sudah berhenti. Dia tidak akan pernah mencari tahu lebih jauh lagi. Tapi buat saya, orang yang berhasil adalah orang yang punya growth mindset, cara berpikir yang mau bertumbuh, dan bukan orang yang fix mindset. Orang yang sudah mentok, sudah tidak mau ditambahi oleh apapun juga. Oleh sebab itu menarik bukan? Orang-orang yang mengikuti Yesus itu disebut murid. Murid itu apa? Orang yang mau terus belajar. Dan buat saya kita ini nggak pernah ada lulusnya kalau jadi muridnya Yesus. Ya belajar terus dan belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Kalau Anda merasa sudah paling tahu, istilahnya begini, kalau Anda naik gunung kehidupan dan Anda merasa sudah ada di puncak, coba tebak, jalan setelah ada di puncak selalu turun ke bawah. Orang kalau sudah merasa paling tinggi, maka langkah berikutnya selalu akan turun. Tetapi kalau Anda merasa bahwa Anda belum ada pada puncak, Anda akan terus mendaki dan mendaki dan mendaki dan mendaki dan terus mendaki. Oleh sebab itu saya percaya nomor satu, orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar. Yang kedua, orang yang berhasil dalam pengalaman hidup saya adalah orang yang bukan hanya mau belajar, tapi orang yang mau mengajar. Jadi mau belajar, mau mengajar. Kenapa? Sebab seseorang baru disebut benar-benar berhasil, bukan ketika dia bisa membuat dirinya berhasil, tetapi orang baru disebut bahwa dia benar-benar berhasil ketika dia bisa membuat orang lain juga berhasil. Kalau cuma Anda berhasil, sementara orang lain nggak berhasil, itu namanya keberhasilan Anda datang karena keberuntungan. Ya toh? Cuma Anda yang berhasil, ternyata prinsip yang sama, teori yang sama diterapkan pada orang lain nggak jadi. Itu kan berarti namanya keberuntungan. Anda ini cuma beruntung, beruntung kenal seseorang, beruntung punya koneksi, beruntung punya modal, beruntung pada zaman yang tertentu, butuhnya ini Anda berhasil. Tetapi ketika dipindah pada zaman yang berbeda, dengan kasus yang berbeda, ternyata apa yang Anda pakai itu tidak akan pernah berhasil di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu Anda ini cuma bisa buat diri sendiri berhasil, sementara Anda tidak bisa buat anak Anda berhasil, Anda itu namanya beruntung aja. Anda tidak benar-benar orang berhasil. Orang berhasil adalah orang yang bukan hanya bisa membuat dia berhasil, tetapi dia bisa mengajarkan keberhasilan itu dan membuat orang lain menjadi berhasil. Jadi nomor satu menurut saya orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar. Tapi nomor dua orang yang berhasil adalah orang yang mau mengajar. Itu sebabnya dasar dari pemuritan bukan pengetahuan. Tapi dasar dari pemuritan adalah perubahan kehidupan. Sekali lagi ya, dasar dari pemuritan itu bukan menyerap informasi sebanyak-banyaknya, tetapi dasar pemuritan itu adalah mentransformasi sebuah kehidupan. Dalam pemuritan bukan, mohon maaf, saya suka belajar, saya sudah katakan sama Anda. Tetapi saya belajar bahwa dalam pemuritan yang paling penting bukanlah berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Tetapi yang paling penting adalah dalam kehidupan ini, dalam pemuritan ini yang paling penting adalah berapa banyak firman Tuhan yang kita bisa lakukan. Mengetahui kebenaran dan mengerti kebenaran dua hal yang berbeda. Pengetahuan hanya membuat kepala kita penuh, pengertian membuat hati kita penuh. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa kita ini bukan supaya orang tahu semua teori kekristenan, bukan. Tetapi inti dari pemuritan supaya orang bisa mengetahui apa yang perlu dia lakukan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi sekali lagi itu bukan transfer informasi, tetapi bagaimana kita mentransformasi kehidupan. Bukan transfer informasi, tetapi transformasi sebuah kehidupan. Kita harus bisa membuat orang lain sama melakukan apa yang Anda dan saya lakukan. Sehingga kalau kita bisa berhasil, mereka pun bisa berhasil. Yesus disebut guru. Kenapa? Berarti dia itu selalu mengajar. Jadi orang yang berhasil adalah nomor dua, dia harus mau mengajar. Nomor satu, mau belajar. Nomor dua, mau mengajar.
Yang ketiga, saya percaya orang yang berhasil adalah orang yang mau diajar. Orang yang berhasil bukan hanya orang yang mau belajar, bukan hanya orang yang mau diajar, tetapi mau mengajar, tetapi yang ketiga dia harus mau untuk diajar. Makanya menarik ketika Daud berkata, berilah aku roh yang rela, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Artinya, kalau Anda dan saya tidak punya kerelaan untuk diajar, maka kita belum lengkap. Sebab Daud berkata, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi Anda boleh hebat dalam pelayanan, bagus. Tetapi Anda hebat dalam pelayanan, tetapi Anda tidak pernah rela untuk dibentuk, rela untuk diajar, rela untuk diproses, rela untuk kembali dihancurkan ulang oleh Tuhan dan dibentuk kembali oleh Tuhan. Tanpa kerelaan untuk diajar, maka Anda dan saya ini nggak pernah lengkap. Ya itulah yang paling susah, orang sudah di atas tiba-tiba disuruh jadi paling bawah. Tetapi kita sering kali lupa, bukankah itu level kehidupan? Semua yang dari SD kelas 1 kan selalu dimulai dari bawah. Setelah itu di SD dia kelas 6, dia paling atas. Tetapi setelah SD kelas 6 harus naik apa? SMP. SMP langsung paling atas? Enggak, paling bawah. SMP kelas 1. Dari SMP kelas 1, dari bawah kembali dia harus naik ke paling atas. Kembali kepada SMP kelas 3, dia sudah paling mentok, paling atas. Tetapi setelah paling atas, dia harus buat apa supaya naik level? Dia harus bersedia kembali lagi di bawah. Bagi kita itu di bawah, tetapi bagi proses pendidikan, Anda ini naik. SD kelas 6 ke SMP kelas 1, dari atas ke bawah, bagi pendidikan Anda ini naik kelas. Jadi kalau hari ini Anda sementara tinggi kemudian direndahkan, lihat dari perspektif yang berbeda. Anda sementara diajak naik kelas. Saya berharap Anda bisa mengerti itu. Jadi setelah SMP kelas 3 Anda paling atas. Setelah SMP kelas 3 kalau Anda mau naik lagi, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus bersedia kembali ke yang paling bawah, SMA kelas 1. Ada banyak orang tidak mau meninggalkan SMP kelas 3 dan SD kelas 6. Makanya memilih tinggal kelas terus. Nemani Bu Guru gitu ya. Wah, saya sangat senang sama Bu Guru, makanya saya nggak mau naik kelas gitu ya. Sehingga kita akan begitu saja dari tahun ke tahun. Dan itu yang Paulus katakan, secara waktu seharusnya kamu ini sudah jadi pengajar. Secara waktu seharusnya makananmu adalah makanan keras. Tapi saking nggak mau rela diajar, kembali lagi diletakkan yang paling bawah, kita tidak pernah mau naik level lebih baik. Oleh sebab itu jangan menolak leveling daripada Tuhan. Seakan-akan terlihat seperti kita sementara ditaruh di tempat yang paling bawah. Tetapi sesungguhnya Anda sementara dibawa pada level terobosan yang berbeda. Anda sementara dibawa naik kelas. Dan saya berdoa semua naik kelas di FAU. Yang keempat, nomor 1, orang yang berhasil menurut saya, orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar. Itu sebab saya selalu mendisiplinkan diri saya untuk belajar. Nomor 2, orang yang berhasil adalah orang yang mau mengajar. Nomor 3, orang yang berhasil adalah orang yang mau diajar. Dan nomor 4, saya percaya bahwa orang yang berhasil adalah orang yang tidak kurang ajar. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak kurang ajar. Sama-sama bilang jangan kurang ajar. Oke, mari Anda lihat, coba perhatikan kebenaran firman Tuhan. Anda akan temukan bahwa ada banyak berkat diberikan karena hubungan kita yang benar dengan orang lain. Jangan kurang ajar. Misalnya dia berkata, perintah pertama yang mengandung janji berkat. Perintah apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu di negeri di mana Tuhan menempatkan engkau. Artinya kalau engkau tidak kurang ajar pada orang tuamu, maka engkau akan baik keadaan dan panjang umur. Anda lihat Mazmur 133, dia berkata, berbahagialah orang yang duduk bersama-sama saudaranya, maka bagian terakhir berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat-berkat yang dia letakkan bukan pada achievement, meraih sesuatu. Tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan taruh justru dalam hubungan kita dengan orang lain.
Kalau Anda tidak kurang ajar pada orang yang lebih tua, kalau Anda tidak kurang ajar kepada orang yang lebih miskin, kalau Anda tidak pernah kurang ajar kepada saudara-saudara, kalau engkau tidak kurang ajar kepada orang yang mungkin sementara mengalami kegagalan, maka Tuhan menjanjikan sikap yang seperti itu akan diberi upah sebab Tuhan suka orang yang tidak kurang ajar. Nomor satu, mau belajar. Nomor dua, mau mengajar. Nomor tiga, mau diajar. Nomor empat, tidak kurang ajar. Gitu ya. Jadi menurut saya inilah empat sukses, empat kunci keberhasilan dalam hidup seseorang. Tetapi kalau kita kembali ke Matius 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Apa sih sebenarnya kriteria keberhasilan menurut Tuhan Yesus? Kapan seseorang bisa disebut berhasil? Menurut Pak Doni, mau belajar, mau mengajar, mau diajar, dan tidak kurang ajar. Tetapi menurut Tuhan Yesus sederhana, cuma satu. Apa yang dia sebut sukses? Apa yang dia sebut berhasil? Dan dia berkata begini, mana di antara dua ini yang akan disebut melakukan kehendak Bapa? Dan mereka menjawab yang kedua. Berarti kunci keberhasilan sederhana. Kunci keberhasilan adalah lakukan saja kehendak Tuhan. Nggak ada prinsip macam-macam seperti Pak Doni, nggak ada. Kuncinya cuma satu, sesederhana ini. Taat saja. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Ketaatan yang lahir karena kita mencintai Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Dan itulah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Kata repent di sana, maka mereka bertobat, menyesal. Kata menyesal dan bertobat menggunakan kata metamelo. Meta itu berubah, melo itu perhatian, rasa suka, rasa sayang. Yang kemudian diterjemahkan sebagai sebuah penyesalan. Artinya waktu Tuhan memerintahkan dalam kehidupan kita, menariknya adalah menariknya adalah dia seringkali membenturkan kehendaknya dengan kehendak kita. Dia membenturkan kehendaknya dengan waktu kita lagi sibuk mengerjakan sesuatu. Dan dari situ dia mau lihat, mana sih yang kita lebih suka? Melakukan keinginan kita atau mau melakukan keinginan Bapa? Mana kita lebih suka? Kita lebih menikmati hobi kita, kesukaan kita, atau kita belajar untuk menyukai kesukaan Bapa. Saya suka waktu Bu Ruth Yulia berkata, saya ini gak bisa mengampuni. Tetapi waktu saya belajar bahwa Tuhan suka saya mengampuni. Saya belajar menyukai apa yang Tuhan sukai. Dan menurut saya itulah kunci ketaatan. Belajar suka apa yang Tuhan suka. Mana sih yang lebih kita senang hari ini? Kita nikmati saat-saat kita sendiri, kita nikmati hobi kita. Bukan berarti salah, silakan. Tapi ada saatnya Tuhan membenturkan antara keinginan kita dengan keinginan dia. Disitulah dia mau lihat, kita suka yang mana? Prioritas dalam hidup kita mana? Itulah kunci keberhasilan. Sam, tolong Sam. Siap. Mahkota kehidupan NDC. Mari kita datang pada Tuhan. Sederhana. Saya boleh kasih Anda rumus macam-macam. Saya sudah memperagakan tadi. Kunci keberhasilan satu, mau belajar terus sampai tidak kurang ajar. Tapi buat Tuhan, Tuhan seakan-akan gak perlu itu semua. Yang paling penting satu. Apa yang aku perintahkan, lakukan saja. Percaya saja sama Tuhan. Bahwa apa yang dia mau, itu yang terbaik bagi kita. Dan yang dia minta dari kita hanya apa? Trust, percaya dia. Dan taat. Lakukan apa yang dia perintahkan. Ikut Yesus. Sungguh-sungguh ikut Yesus. Bukankah itu pemuritan yang sesungguhnya? Mengikuti dia. Jalan bersama-sama dengan dia. Mari kita datang pada Tuhan. Kita siapkan perjamuan kudus di tangan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Seringkali ada banyak penyesalan dalam kehidupan kita. Dan yang paling membuat saya takut adalah ketika kita menyesal bahwa kita pernah berjumpa dengan Dia. Kita menyesal bahwa kita pernah percaya dengan Dia. Menurut saya hiduplah sebuah hidup tanpa penyesalan. Sebuah hidup yang benar-benar berjalan dengan Tuhan sampai pada akhir. Dan kita bisa melihat bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita Tuhan itu baik. Waktu Yesus lahir, ada satu orang tua di bait suci. Dan dia ketika melihat Yesus, dia berkata, sekarang mataku telah memandang keselamatan daripada Tuhan. Kemudian dia berkata, sekarang aku boleh kembali kepada Bapa. Sekarang aku boleh kembali. Luar biasa ya. Seseorang yang hidup hanya untuk satu tujuan. Apa itu? Untuk berjumpa dengan Yesus. Dan waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, saya tidak menyesal. Seandainya engkau ambil nyawaku hari ini, saya tidak akan pernah menyesal. Pernahkah Anda mengalami penyesalan? Penyesalan karena Anda pernah mengikut Dia. Mungkin Anda adalah anak pertama dalam cerita itu. Anda pernah berkata ya, tapi kemudian Anda menyesal untuk sesuatu yang buruk. Anda menyesal Anda pernah bilang ya sama Dia. Dan Anda tidak pernah taat lagi kepada Tuhan. Dalam cerita ini saya mengajak Anda, jadilah anak yang kedua. Ada satu titik mungkin Anda pernah jahat. Ada satu titik Anda pernah gagal. Ada satu titik Anda pernah jatuh. Ada satu titik Anda pernah jauh dari Dia. Tapi Anda kemudian menyesal. Anda membalikkan afeksi Anda. Perhatian Anda, cinta Anda. Kembali kepada Sang Bapa. Dan tadinya Anda pernah menolak Dia. Kali ini Anda ikut Dia. Mari hari ini, belajar sungguh-sungguh ikut lagi. Ikut Tuhan. Pemuritan bukan berbasis pada pengetahuan. Pemuritan berbasis pada kehidupan yang dirobakan. Ikut Yesus. Dan mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi bahwa kita tidak pernah menyesal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yesus tidak pernah menyesal bagi Anda dan saya. Yesus nggak pernah menyesal untuk dihancurkan bagi Anda dan saya. Dia nggak pernah menyesal ketika dia pakai mahkota duri. Dia tidak pernah menyesal ketika dia membiarkan cambuk itu dipukul pada badannya. Waktu dia di atas kayu salib, dia menanggung setiap paku, setiap hinaan, setiap ludah, setiap derita. Dia pernah ditawarkan oleh orang banyak, kalau engkau benar-benar anak Allah, kalau engkau benar-benar Mesias, turun dari salib. Saya mau berkata pada Anda, bukan dia tidak bisa turun. Bukan dia tidak mau turun. Tapi ada kata-kata yang berkata, love that holds him in the cross. Cintanya lah kepada Anda dan saya yang membuat dia tetap ada di kayu salib. Hari itu dia memilih untuk satu, membayar segala harga untuk melakukan kehendak Bapa. Dan itu sebabnya dia berhasil. Itu sebabnya kita tahu bahwa lewat kematian dan kebangkitannya, kita mengalami satu kehidupan kekal buat selama-lamanya. Bukan hanya dia yang memerintah, Anda dan saya memerintah bersama-sama dengan dia. Oleh karena salib bukan hanya dia yang hidup, tetapi Anda dan saya hidup bersama-sama dengan dia. Di atas kayu saliblah bukan hanya dia yang menyerahkan bilur-bilurnya, tetapi bilur-bilurnya lah yang telah menyembuhkan Anda dan saya hari ini. Bukan cuma dia yang berhasil, tetapi lewat pengorbanan di atas kayu salib, lewat kehidupan dan lewat Roh Kudus yang dicurahkan, dia mampu membuat Anda dan saya berhasil bersama-sama dengan dia. Hari ini mari kita punya ketaatan yang sama. Apa sih salib yang sementara Anda keluhkan hari ini? Apakah salib sementara membuat Anda menyesal hari ini? Tapi hari ini satu kunci keberhasilan bukan rumus A, rumus B, rumus C, bukan. Kunci keberhasilan satu. Saking percayanya kita kepada Bapa, maka kita bersedia melakukan apapun yang menjadi kehendak. Berkali-kali Alkitab berkata, barang siapa yang melakukan kehendakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ayahku dan dialah ibuku. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata bahwa barang siapa muridku, dia akan melakukan kehendak Bapa. Dia bicara tentang dua dasar. Dia berkata siapa yang bangun di atas dasar di atas batu, dialah yang melakukan kehendak Bapa. Berkali-kali dia berkata lakukan kehendak Bapa, lakukan kehendak Bapa, lakukan kehendak Bapa. Dia berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Berkali-kali hanya satu kunci Yesus. Apa sih yang buat engkau berhasil? Apa sih yang membuat engkau berhasil? Jawabannya, aku melakukan kehendak Bapa. Awal dari pelayanan, dia berkata pada Yohanes Pembaptis, baiklah kita melakukan kebenaran, apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan akhir dari kehidupannya di atas kayu salib, dia membuktikan bahwa dia tidak pernah berubah. Dia tetap melakukan kehendak Bapa. Dari Yordan sampai Kalvari, seluruh kehidupan Yesus hanya ada satu kunci. Kehendak Bapa. Dia percaya penuh, dia taat. Itu sebabnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Di atas saliblah Yesus membuktikan bahwa dia melakukan kehendak Bapa sampai selesai.